Bapak pernah ke Senayan nggak? Ya pernah. Oh pernah ya. Itu mungkin Pak Jokowi bisa jadi balik lagi jadi pengusaha. Karena Rindu dengan masa lalu. Sebelum masuk ke dunia politik, beliau adalah pengusaha mebel. Oh iya, instingnya. Kami welcome Pak Jokowi bikin partai. Partai Projo. Pro Jokowi kan keren. Boleh juga Jokowi, Projo. Tapi iya. ada juga nama alternatif ya, SMK. SMK. Partai kok SMK emang? Dealer mobil. Loh itu kan SMK, ini SMK. Oh, Senyum. Oh itu bahasa Jawa esem, SMK. senyum. Iya, Tulisannya sama SMK, SMK. tapi bacanya kan beda. SMK sama SMK. Oke. Pak Jokowi ini dibuang. Dia adalah mutiara yang terbuang. Mutiara pasti akan diperebutkan banyak orang. Dan itu makanya Jokowi nggak perlu bikin CV kayak kita. Kalau mau cari kerjaan, bikin CV dulu. CV-nya mana? Nggak ada itu. Dia langsung nggak usah disebut pengalaman 10 tahun. Iya, nggak usah. nggak perlu. Wah itu udah selesai gitu loh. Nah makanya kan Golkar langsung ngasih anggota kehormatan. Ada akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri menaikkan surat pemecatan kepada Tri Masketir. Siapa Pak? Pak Jokowi, Ya. Gibran, dan Bobi Nasution. Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Keluarga Jokowi tiga-tiganya yang maju pilkada jadi kepala daerah Ya. berkat PDIP kebaikan hati PDI Perjuangan. akhirnya selesai. Goodbye. Goodbye. Mungkin setelah ditunggu-tunggu lama kok nggak resign, ya sudah dipecat aja. Kok lama ditunggu KTA nggak dibalikin, ya sudah. Bukan nggak mau mulangin KTA. Dulu Pak Jokowi waktu masuk gorong-gorong KTA-nya kececer. Nah, itu hanyut. Jadi kemarin pas Pilpres nggak mau dukung PDIP, saya mau mulangin KTA. Nggak ada. Kan biasanya kan masuk gorong-gorong kan setelah banjir itu. Iya, Hanyutnya hanyut. kenceng banget. Jauh. 14 KTA-nya. Ke laut. KTA. Laut. Ibu Mega KTA sudah ke laut. Nah, sudah ke laut. Iya. Entah ke laut. Biarpun dipecat, tapi Jokowi ini karismanya, daya magnet, pesonanya masih moncer, masih dahsyat. Ya. Buktinya konglomerat datang. Mukhtar Yadi, Lipo Group. politisi, Lipo Group, politisi, Sandiaga Uno. Termasuk Bapak Presiden juga sering ke Solo. Pak Prabowo, betul. Alasannya macam-macam. Ya. Pak Prabowo bilang, saya kangen sama ini ayam goreng di Solo. Bahasa politiknya. Bahasa politik. Tapi Sandi kemarin juga saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma kunjungan biasa karena lagi di Solo ada ponakan saya menikah. Ya udah, ke rumah Bapak dekat saya mampir. Terima kasih, ini soal silaturahim sama Bapak Jokowi. Kebetulan saya ini mantu keponakan saya menikah sama Mas Rio Haryanto. Jadi seluruh keluarga kami ada di Solo, sekaligus silaturahim dan berdiskusi tentang ekonomi banyaknya dengan Pak Jokowi, dan lepas kangen, udah rindu. Gitu. Tapi yang istimewa Lipo, karena Pak Jokowi itu Istimewanya apa? Karena rame-rame. bukan. Pak Mokhtar, Karena- Pak James, Pak John, rame loh itu keluarga Iya, Yadi. orang Nah, inti, untuk keluarga itulah, inti. Kenapa istimewa? Karena ada kunjungan balasan, bukan balas dendam, tapi balasan. Oh, jadi Pak Mokhtar ke Solo, kemudian Pak Jokowi datang ke hari Jumat kan? ke Karawaci. Iya, besoknya selang satu harinya ke Senayan Park, Oh, ke mall, mall. bukan ke rumah kunjungannya. Itu punya Lipo memang. Loh, Senayan Park itu punya Lipo. jangan-jangan
kenapa ke mall? Pak Jokowi ini sedang survei counter. Counter pulsa. Oh bukan lah. Masa counter handphone, counter pulsa, mall segede Lipo Karawaci. Bukan Lipo Karawaci, Pak. Senayan Park. Oh, di Senayan Pak. Di Senayan. Bapak pernah ke Senayan nggak? Ya pernah. Oh pernah ya. Itu mungkin Pak Jokowi bisa jadi balik lagi jadi pengusaha. Karena Rindu dengan masa lalu. Sebelum masuk ke dunia politik, dia adalah pengusaha mebel. Oh iya, instingnya. Gimana kalau ke Senayan Park itu saya bikin counter. Iya bisa. Counter mebel gitu. Ya, bukan counter handphone. Berkelas di mall kan? Tapi ngomong-ngomong soal tadi apa namanya? Magnet, apalagi Karisma. karisma. Makanya begitu dipecat PDIP, partai-partai pendukungnya Pak Jokowi itu bilang, ya ini Pak Jokowi ini dibuang. Dia adalah mutiara yang terbuang. Mutiara pasti akan diperebutkan banyak orang. Dan itu makanya Jokowi nggak perlu bikin CV kayak kita. Kalau mau cari kerjaan, bikin CV dulu. CV-nya mana? Nggak ada itu. Dia langsung nggak usah disebut pengalaman 10 tahun. Iya, nggak perlu. Wah, itu udah selesai gitu loh. Nah, makanya kan Golkar langsung ngasih anggota kehormatan. Terus PAN juga menawarkan. Bahkan sebelum ini sudah menawarkan. Welcome, datang sini. Gerindra sudah secara implisit mengajak ayolah gabunglah ke sini. Lagi akrab sama lagi asik-asiknya lah. Mesra-mesranya. Lagi lucu-lucunya. Ya tapi sebetulnya kalau kayak Golkar ya, anggota kehormatan, sebetulnya itu biasa aja. Golkar itu kan selalu merasa dia sebagai partai penguasa. Jadi semua kepala negara, bekas kepala negara itu pasti dikasih anggota kehormatan tanpa KTA. Disebut tanpa aja. KTA. Nah, kalau PAN ini memang kayaknya kekurangan tokoh kali ya. Jadi kalau Pak Jokowi mau masuk situ bisa ngangkat nama baik mereka juga. Dulu kan itu. PAN selalu artis. Partai artis nasional. Pak Jokowi? Pak Jokowi Partai Presiden Nasional. Tapi jangan salah, PDIP pun bisa dimasuki Pak Jokowi. Jalannya apa? Sudah ada sinyal-sinyal yang dilempar oleh Bu Megawati. Bahwa Kongres PDIP tahun 2025, tahun depan ini, bakal ada pihak atau orang-orang yang akan mengawut-awut. Awut-awut itu mengacau. Mengacak-adut. Kayak nasi goreng maut itu semuanya masuk di gorong-gorong itu ya. Bisa jadi yang dimaksud itu adalah Pak Jokowi. Ini biar kedengeran. Kenapa? Karena aku juga udah ada nih berita. Nanti di Kongres, karena sekarang kurang bisa berhasil, katanya di Kongres juga mau diawut-awut. Saya sengaja nih, supaya pada kedengeran dah. Coba kamu mau awut-awut partai saya. Memang sih dalam kondisi seperti ini mungkin saja terjadi. Karena apa? Karena ada modusnya di situ. Karena selama ini beberapa partai-partai mengalami ketika ada diintervensi oleh pemerintah. Walaupun kalau menurutku sih PDI Perjuangan kan relatif sepi dari paksi-paksi ya. Kan satu suara. Ibu Mega nggak suka, pasti semua diam. Semuanya itu apa kata Ibu Mega? Ya, kalau kita melihat dari kasus sebelumnya, kasus Roy Bebe Janis, Laksana Soekardi dan sebagainya. Orang-orang PDIP yang berani keluar tenggelam. Nah, tapi ini hati-hati. Jokowi ini mantan presiden 2 periode. Kader biasa menjadi mantan presiden. Approval ratingnya itu 80%. Artinya kalau dia bikin partai politik atau kalau dia masuk di PDIP masuk lagi, itu PDIP bisa melejit. Dengan 60% saja ngikut dia sudah melejit. Partai-partai lain semua langsung pinggir. Kalau kita mau mengacak-adut tadi, ngacak-adut PDIP. Kalau begitu daripada dia ngacak-ngacak PDIP nanti bikin musuh, mending bikin partai baru. Kemarin Projo bilang kami welcome Pak Jokowi bikin partai Projo. Pro Jokowi kan keren. Boleh juga Jokowi. Tapi ada juga nama alternatif ya, SMK. SMK. Partai kok SMK emang dealer mobil? Loh itu kan SMK, ini SMK. Oh SM. Senyum. Oh itu bahasa Jawa senyum. Iya, Tulisannya sama SMK, SMK. tapi bacanya kan beda. SMK sama SMK. Oke. Lebih manis ya, lebih manis. Memang masuk akal sih. Masuk akal. Karena apa? Tagline-nya Prabowo pada saat kampanye Pilpres itu kan jogetin aja. Nah, kalau nanti mungkin tagline-nya partai SMK ini senyumin aja kakak. Walaupun ya sebetulnya agak lebay ya. Sebagai partai kan harusnya berwibawa lah.
Saya sih lebih senang kalau Pak Jokowi itu bikin panas manis. Panas Apa itu? Itu kan saingannya panas adem. Terus jangan ngomong-ngomong panas adem. Panas adem itu partai pendatang baru dengan raihan suara paling cepat. Oh iya. Sekarang Iya nomor sih. 4 di DPR. Nah, terus? Panas manis itu partai nasionalis maju harmonis. Kirain Oke, partai keren. manis itu singkatannya partai dinasti mantu dan istri. Cabut ah.